11 MIPA 1 dan nama saya Nita Nazila dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan eksperimen sederhana, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan dari eksperimen sederhana ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan! Alat dan bahan yang diperlukan yaitu spidol, gelas ukur, 3 cangkang telur, 3 buah balon, soda kue, stopwatch, larutan cuka, 3 buah gelas plastik, 1 buah sendok, 3 buah gelas kaca, kertas atau karton, 3 buah botol plastik, 3 pil CDR, 3 buah peniti, backline atau pemutih, corong, air panas, air dingin, dan air biasa atau dengan suhu normal. Percobaan pertama yaitu membuktikan luas permukaan sebagai faktor laju reaksi. Langkah pertama, tuangkan larutan cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Lalu tuangkan larutan cuka ke dalam gelas pertama. Kemudian, secara bersamaan, hidupkan stopwatch dan masukkan cangkang telur utuh ke dalam gelas. Catat waktu pada saat gas mulai terbentuk. Dapat dilihat pada gelas pertama, gas terbentuk pada waktu 8,27 detik. Pada gelas kedua, sama seperti sebelumnya, namun pada gelas kedua ini menggunakan cangkang telur yang dihancurkan. Dapat dilihat pada gelas kedua, gas terbentuk pada waktu 6,33 detik. Pada gelas ketiga, sama seperti sebelumnya, namun pada gelas ketiga ini menggunakan cangkang telur yang dihaluskan berupa serbuk. Dapat dilihat pada gelas ketiga, waktu yang dibutuhkan agar gas terbentuk yaitu 2,13 detik, berarti paling cepat dari yang lain. Dari percobaan pertama ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Percobaan kedua yaitu membuktikan suhu sebagai faktor laju reaksi. Langkah pertama, siapkan gelas kaca yang berisi air panas. Kemudian, secara bersamaan, hidupkan stopwatch dan masukkan 1 pil CDR ke dalam gelas. Dan jangan lupa catat waktu pada saat CDR telah habis bereaksi. Dapat dilihat pada gelas pertama, waktu yang dibutuhkan agar 1 pil CDR habis bereaksi adalah 31,1 detik. Pada gelas 2 sama seperti sebelumnya dengan jumlah air yang sama. Namun pada gelas kedua ini menggunakan air yang bersuhu normal. Dapat dilihat pada gelas kedua, waktu yang dibutuhkan agar 1 pil CDR habis bereaksi adalah 37,38 detik. Pada gelas ketiga sama seperti sebelumnya, namun pada gelas ketiga ini menggunakan air dingin. Dapat dilihat pada gelas ketiga, waktu yang dibutuhkan agar 1 pil CDR habis bereaksi adalah 43,83 detik. Dari percobaan kedua ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah.
sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Percobaan ketiga yaitu membuktikan katalis sebagai faktor laju reaksi. Langkah pertama, tuangkan larutan cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Lalu tuangkan larutan cuka ke dalam gelas pertama. Kemudian, secara bersamaan hidupkan stopwatch dan masukkan 1 buah peniti ke dalam gelas dan catat waktu pada saat peniti mengalami perubahan. Dapat dilihat pada gelas pertama, meskipun telah menghabiskan beberapa waktu, ternyata tidak terjadi perubahan pada peniti. Pada gelas 2, sama seperti sebelumnya dengan jumlah air yang sama, namun pada gelas 2 ini menggunakan larutan pemutih atau backlink. Kemudian, secara bersamaan hidupkan stopwatch dan masukkan 1 buah peniti ke dalam gelas dan catat waktu pada saat peniti mengalami perubahan. Dapat dilihat pada gelas kedua, meskipun telah menghabiskan beberapa waktu, ternyata peniti tidak mengalami perubahan. Pada gelas 3, berbeda dengan sebelumnya, karena pada gelas ketiga ini menggunakan campuran larutan backlink dan larutan cuka yang masing-masingnya 100 ml. Dapat dilihat pada gelas ketiga waktu yang dibutuhkan sehingga peniti mengalami perubahan yaitu 57,18 detik. Pada percobaan 3 dapat disimpulkan bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi itu. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Pada gelas 3 yang berperan sebagai katalisator yaitu larutan pemutih karena mengandung natrium hipoklorit yang dapat mempercepat laju reaksi korosif oleh larutan asam cuka. Percobaan keempat yaitu membuktikan konsentrasi sebagai faktor laju reaksi. Langkah pertama, masukkan soda kue ke dalam balon menggunakan bantuan corong. Balon pertama diberi soda kue sebanyak 1 sendok makan, balon kedua 2 sendok makan, dan balon ketiga 3 sendok makan. Lalu tuangkan 50 ml larutan cuka ke dalam botol 1, 2, dan 3 dengan bantuan corong. Kemudian, hubungkan mulut balon dan mulut botol plastik dan pastikan jangan sampai ada soda kue yang masuk ke dalam botol. Lalu, pada waktu bersamaan, angkat balon hingga soda kue jatuh bereaksi dengan cuka. Catat waktu yang dibutuhkan hingga balon mengembang maksimal. Dapat dilihat pada botol pertama, waktu yang dibutuhkan hingga balon mengembang maksimal adalah 30,34 detik. Pada botol kedua, sama seperti sebelumnya. Namun pada botol kedua ini menggunakan soda kue sebanyak 2 sendok makan. Dapat dilihat pada botol kedua, waktu yang dibutuhkan agar balon mengembang maksimal adalah 28,46 detik.
Pada botol 3 sama seperti sebelumnya, namun pada botol ketiga ini menggunakan soda kue sebanyak 3 sendok makan. Dapat dilihat pada botol ketiga, waktu yang dibutuhkan agar balon mengembang maksimal adalah 14,22 detik. Pada percobaan keempat, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue yang dicampurkan. Semakin besar takaran, maka balon mengembang semakin besar. Sehingga ketika soda kue yang dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar sampai sudah tidak ada gelembung lagi. Dari keempat hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa keempat faktor yaitu luas permukaan, katalis, konsentrasi, dan suhu membuktikan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi laju reaksi. Sekian video eksperimen sederhana kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum.